Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Roswanti. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Kalikajan. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video analisis studi kasus 4 dalam rangka pelatihan calon kepala sekolah Angkatan 1, kelas 3, kelompok 6, Kabupaten Wonosobo. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Yang bertentangan adalah nilai-nilai kejujuran dan kesetia kawanan. Kejujuran karena Tari melihat temannya mengambil dompet yang bukan miliknya, dan dia harus menjaga pertemanan karena Tara adalah seorang teman yang baik. Dia sering membantu menyelesaikan tugas-tugas dari Tari, dan ia juga sering berbagi bekal dengan Tari. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini? Yang pertama adalah Tari, karena dia yang paling terdampak. Yang kedua adalah Rara, kasus yang ada. Yang ketiga, si pemilik dompet, yaitu Nia. Dan keempat, Bu Sri, sebagai orang yang dewasa. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini? Yaitu, Tari benar melihat dan menyaksikan ketika Rara menemukan dompet dan memasukkan dompet ke dalam tasnya. Menurut dia mendapatkan rezeki nomplok dengan menemukan dompet tersebut. Tari bertanggung jawab karena dia tahu pemilik dompet sebenarnya adalah Nia. Di sisi lain, Tara adalah sahabat dari Tari. Dia sering memberikan dan membantu tugasnya. Selain itu, dia suka memberikan bekal. Di sini ada Bu Sri juga yang bisa kita jadikan sebagai mediator. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan pada kasus 4 ini? Yang pertama adalah uji legal. Perbuatan Rara sangat melanggar hukum karena ia menemukan dompet dan dia sebenarnya tahu siapa pemilik dompet itu. Uji regulasi. Rara melanggar tata tertib di sekolah karena kejadian ini terjadi di perpustakaan sekolah. Uji intuisi. Tari menyadarkan Rara yang tidak jujur dengan barang milik temannya itu. Keempat, uji publikasi. Kita bisa unggah masalah ini di papan pengumuman agar Rara bisa mengembalikan dompet milik Nia. Yang kelima yaitu uji idola. Ketika saya menjadi Tari, saya akan tetap mengajak Rara untuk bermusyawarah dalam mencari solusi bersama tanpa mempermalukan Rara. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang ada dalam kasus ini? Paradigma yang ada yaitu benar melawan benar. Yang bisa dilakukan adalah paradigma kejujuran, kebenaran dengan kesetiakawanan. Di sini kita harus mengutamakan kejujuran daripada kesetiakawanan tanpa menyebabkan rasa malu pada Rara, sehingga dia juga akan merasa tersinggung. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Kita bisa memilih berpikir berbasis rasa peduli dengan tetap melindungi martabat dari Rara.
Kita bisa menyarankan Rara untuk mengembalikan dompet Mia, bermusyawarah agar bisa dilakukan dengan menjadikan Busri sebagai penengah karena beliau adalah orang dewasa dan mengetahui adanya kasus kehilangan dompet Mia ini. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijaksana yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah ada. Kita bisa memberikan pemahaman di kelas bahwa apabila kita menemukan barang yang bukan milik kita, tidak boleh mengambilnya dan kita jadikan milik pribadi kita meskipun tidak ada yang melihat. Ya, sebagai pemilik harus bisa melindungi Rara dan menjaga martabatnya. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang ibu atau bapak bisa ambil yang sesuai dengan kasus ini? Harapan saya tetap akan memperhatikan aturan dan integritas yang benar, yaitu meminta dompet milik Nia yang ada di tangan Rara untuk dikembalikan dengan cara bermusyawarah. Bisa dimediasi oleh Busri. Etika moral dan di kasus ini kita harus jujur dan benar meskipun kita sama dengan teman kita sendiri, tapi ada yang harus kita jaga, yaitu kesetiakawanan dan hubungan pertemanan harus kita jaga dengan baik. Langkah yang ke-9, pelajaran apa yang bisa ibu atau bapak ambil dari pengalaman? Itu pelajaran tentang nilai kebenaran dan kejujuran yang harus diutamakan walaupun harus berbenturan dengan kasih sayang dan kesetiakawanan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mencarikan solusi yang terbaik, bisa menjadi penengah dari semua pihak dengan mengedepankan kejujuran, kebenaran. Demikian analisis dari studi kasus 4 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.